Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami informasikan perihal pendaftaran online PPDB SLB Negeri Kabupaten Bekasi tahun ajaran 2024-2025. Sebelum mendaftar, Bapak dan Ibu mohon disiapkan terlebih dahulu kelengkapan dokumennya seperti scan asli ijazah atau SKL atau kartu ujian bagi calon peserta didik untuk jenjang SMPLB dan SMALB. Lalu yang berikutnya adalah scan asli akta kelahiran atau KIA, kartu identitas anak. Lalu yang berikutnya adalah scan asli dari kartu keluarga. Lalu berikutnya scan asli dari KTP kedua orang tua, jadi KTP ayah dan ibu nanti di scan. Lalu berikutnya adalah SPTJM. SPTJM ini nanti bisa didapatkan dari website dan harus didownload terlebih dahulu dan bermaterai. Jadi Bapak dan Ibu siapkan materai 10.000. Setelah Bapak dan Ibu menyiapkan, ini scan asli ya. Scan aslinya ini bisa berupa PDF atau bisa berupa JPG. Jadi Bapak dan Ibu siapkan terlebih dahulu filenya sebelum Bapak dan Ibu mendaftar. Untuk mendaftarkan online, Bapak dan Ibu bisa klik di pencarian Google dengan mengetikkan ppdb.jabarprof.go.id. Pastikan perangkat Bapak dan Ibu terhubung internet ya. Berikut adalah tampilan dari website PPDB Distrik Jabar yang akan dibuka pada tanggal 3 sampai 7 Juni nanti. Setelah masuk ke portal pendaftaran, Bapak dan Ibu harus login dengan menggunakan username dan password. Dari mana mendapatkan username dan password itu? Nanti Bapak dan Ibu klik yang warna biru, klik di sini untuk mendapatkan akun pendaftaran. Diklik, nanti Bapak dan Ibu harus seperti mendaftarkan akun ya. Nanti tampilannya akan seperti ini, harus memeriksa dulu. Di sini harus memeriksa dulu NISN dari calon peserta didik baru. Nah, nanti Bapak dan Ibu cek terlebih dahulu NISN-nya aktif atau tidak. Untuk yang sudah mempunyai NISN, biasanya kalau yang sudah pernah bersekolah, pernah TK atau pernah SD atau pernah SMP, itu biasanya sudah mempunyai NISN. Dan NISN ini sekali saja mendapatkannya selama anak tersebut bersekolah. Jadi mau bersekolah dimanapun NISN-nya tetap sama. Nanti setelah dicek, jika sudah aktif, Bapak dan Ibu bisa klik di sini untuk melanjutkan. Lalu berikutnya untuk mendaftar ke SLB, Bapak dan Ibu klik yang paling bawah yaitu pendaftar yang akan mendaftar ke TKLB, SDLB, SMPLB atau SMALB. Berikutnya Bapak dan Ibu pilih jenjang tujuan dari calon peserta didik baru. Pilih TKLB, SDLB, SMPLB atau SMALB. Disesuaikan dengan jenjang tujuannya masing-masing. Lalu setelah itu masukkan asal sekolah. Nama sekolah diisi. Jika pernah TK, TK-nya TK apa, kalau pernah SD, SD-nya SD apa, kalau pernah SMP, SMP-nya SMP apa. Nanti Bapak dan Ibu ketikkan, ini saya berikan contoh untuk tadi yang akan masuk ke jenjang SDLB. Jadi jenjang sebelumnya adalah TK, jadi dituliskan TK. Ini jika pernah ya, jika pernah TK. Oke, dilanjutkan. Nanti akan masuk ke data pendaftar. Di sini harus mengetikkan NIK dari calon peserta didik baru. NIK bisa dilihat di kartu keluarga atau di KIA yang dimiliki.
Mengisinya harus teliti dan harus sesuai dengan NIK ya. Jangan sampai ada yang salah. NIK harus tepat 16 karakter angka. Jika sudah, lalu masukkan namanya nama lengkap. Dituliskan nama lengkap sesuai dengan yang tercantum di akta kelahiran. Jadi harus sesuai dengan akta. Spasinya juga jangan lupa disesuaikan dengan nama yang tercantum di akta. Jangan sampai ada kesalahan penulisan. Lalu kalau sudah, berikutnya tadi sudah nih, sudah nama, lalu berikutnya adalah tempat lahir. Tempat lahir juga Bapak Ibu sesuaikan dengan yang tercantum di akta kelahiran. Jangan sampai keliru. Contoh di sini Bekasi. Nah, kalau sudah, berikutnya adalah tanggal lahir. Tanggal lahir juga disesuaikan dengan yang ada di akta. Bapak dan Ibu bisa klik, di situ ada gambar seperti kalender, dicari tahunnya dengan klik di 2024 ya, diklik, nanti Bapak dan Ibu cari, dipilih sesuai dengan tahun lahir. Contohnya tahun 2014, nanti diklik. Lalu kalau sudah, harus pilih bulan. Contoh nih, pilih bulan. Nah, itu bisa di ke kanan ke kiri itu untuk mencari tahun, lalu untuk mencari bulan, dan di sini klik tanggal lahirnya. Jadi nanti akan muncul seperti itu. Jadi tidak perlu diketik lagi, nanti Bapak dan Ibu bisa klik di tombol seperti kalender. Jika sudah terisi semua sesuai dengan data NIK dan lain-lain, lalu klik buat akun. Nanti saat buat akun akan muncul seperti ini. Bapak dan Ibu harus mengunduh akun pendaftar dengan cara klik di sini, klik yang warna biru, nanti akan muncul PDF. Setelah terdownload, Bapak dan Ibu bisa buka filenya. Nah, nanti akan seperti ini, ada akun pendaftar, ada nama, NISN, asal sekolah. Nah, yang ini yang paling penting adalah ada username dan password. Ini nanti Bapak dan Ibu bisa pergunakan untuk login di akun pendaftaran di portal ppdb jabarprof.go.id tadi yang pertama. Nah, ini kita coba untuk masukkan kembali, buka kembali di portal Google-nya. Nah, ini yang terakhir tadi kita sudah unduh dan klik saya sudah menyimpan akun pendaftar, lalu Bapak dan Ibu klik login. Nah, untuk loginnya menggunakan username dan password dari PDF yang sudah terdownload tadi. Ini jangan sampai hilang karena akan dipakai untuk mengakses website PPDB Jawa Barat. Nanti setelah username dan password dimasukkan, lalu Bapak dan Ibu klik login untuk masuk ke portal pendaftaran. Jika sudah memasukkan username dan password, nanti Bapak Ibu akan masuk ke halaman seperti ini. Selamat datang di aplikasi PPDB Jawa Barat 2024. Tampilannya akan seperti ini, walaupun ini masih website percobaan, nanti yang di tanggal 3 sampai 7 akan sama seperti ini. Boleh kalau akunnya disimpan seperti tadi, supaya Bapak dan Ibu tidak lupa untuk password dan username-nya. Yang pertama adalah klik biodata. Nah, di sini biodata harus Bapak dan Ibu isi sesuai dengan dokumen yang Bapak dan Ibu miliki. Dokumen akte dan KK. Disesuaikan dengan yang dimiliki. Saat mengisinya harus sesuai ya Bapak dan Ibu.
Jangan ada yang tertinggal, harus terisi semuanya. Termasuk email aktif. Email aktif di sini email Bapak atau Ibu untuk perwakilan yang bisa dihubungi, yang aktif emailnya. Nanti bisa diklikkan dengan nomor handphone juga. Nomor HP harus berupa angka, jadi nomor HP-nya harus yang aktif WhatsApp-nya. Jadi saat panitia menghubungi nanti, jika panitia perlu menghubungi bisa dihubungi ke nomor yang tertera yang Bapak Ibu daftarkan. Jadi nomornya harus aktif. Nomor WhatsApp-nya harus aktif. Bapak dan Ibu harus mengisi semua kolom. Harus terisi semua dengan data yang sesuai pada akta, KK atau ijazah. Semua harus terisi, termasuk alamat juga harus sesuai. Lalu untuk tadi nomor telepon dan alamat email juga harus yang aktif agar panitia dapat menghubungi. Semua harus terisi, disesuaikan dengan dokumen-dokumen yang dimiliki. Semuanya harus terisi, jangan ada yang terlewat, jangan ada yang kosong. Setelah dirasa semuanya sudah terisi dengan baik, lalu klik simpan. Nah, kalau ada yang belum terisi, dia akan merah. Jadi semuanya harus terisi. Harus terisi dengan baik sesuai dengan data yang dimiliki. Karena nanti ada tim verifikasi dari panitia PPDB. Kalau sudah berhasil, dia akan checklist hijau update data. Lalu sesudah biodata terisi dengan baik, biodata sudah terisi semuanya, lalu klik di persyaratan umum. Di sini juga harus diisi dengan data orang tua, data ayah, data ibu, data wali jika ada. Lalu diisi semuanya. Disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki, harus benar, harus sesuai, jangan ada yang salah input. Berikutnya adalah penguploadan dokumen persyaratan. Ada ijazah atau SKL atau kartu ujian sekolah. Lalu ada akta kelahiran, ada kartu keluarga. Nanti disesuaikan dengan data Bapak dan Ibu yang sudah di-scan di awal tadi. Jadi sebaiknya disiapkan terlebih dahulu scanannya, scan dari dokumen asli. Jadi saat mendaftar bisa lebih cepat. Sesuaikan nama. Jadi kalau isinya kartu keluarga, ya isinya harus kartu keluarga. Scanan kartu keluarga harus sesuai dengan kolomnya saat mengisi. Saat mengklik jangan sampai keliru karena akan ada tim verifikasi dari panitia PPDB. Jadi harus disesuaikan sampai muncul tanda checklist. Pastikan dokumen Bapak dan Ibu upload adalah dokumen yang sesuai. Nah, jika dirasa sudah sesuai, nah ini juga ada yang belum terisi, harus terisi semuanya. Kontak orang tua atau wali adalah kontak yang aktif WhatsApp-nya ya, agar panitia mudah menghubungi. Kontak alternatif juga harus terisi semuanya. Jangan sampai ada yang terlewat atau keliru. Pastikan nomornya aktif dan dapat dihubungi.
Lalu klik simpan sampai ada tanda checklist hijau. Tadi biodata sudah, persyaratan umum sudah, lalu sekarang persyaratan khusus karena ini di SLB. Jadi klik jenjang pendaftarannya adalah SLB, lalu pendaftaran jalurnya, serta klik kebutuhan khusus dari anak bapak dan ibu. Kekhususannya apa? Contoh tunarungu, berarti bapak dan ibu harus klik tunarungu atau tunadaksa. Ini bisa dilihat dari hasil diagnosis dari dokter atau psikolog. Jadi sebaiknya bapak dan ibu sudah memiliki surat diagnosis dari dokter atau psikolog. Lalu sudah selesai, klik simpan. Nah, ini data bapak dan ibu yang sudah diisi tadi. Berikutnya adalah klik pendaftaran. Nah, ini pendaftaran ini seperti rangkuman dari bagian awal sampai dari biodata, persyaratan umum, serta persyaratan khusus. Nah, ini pastikan semuanya sudah terisi. Jangan sampai ada yang terlewat. Oke, biodata, persyaratan umum diisi semua, persyaratan khususnya harus semuanya terupload. Berikutnya klik selanjutnya, akan muncul ke sekolah pilihan. Di sini jenjang pendaftaran SLB, lalu jalur pendaftaran adalah SDLB karena tadi kita di awal memilih untuk mendaftarkan ke SDLB, lalu klik pilihan kota atau kabupaten. Di sini masukkan Kabupaten Bekasi, lalu klik di sekolah, cari nama sekolahnya SLB Negeri Kap Bekasi. Pastikan pilihan sekolah adalah sekolah yang bapak dan ibu tuju. Lalu klik selanjutnya. Setelah sekolah pilihan akan muncul di tombol konfirmasi. Nah, di sini bapak dan ibu harus membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Artinya biodata atau data yang bapak dan ibu upload tadi itu sesuai dengan dokumen yang dimiliki. Lalu klik di penandatanganan, klik antara ayah atau ibu yang harus menandatangani karena tadi kita sudah mengisi data ayah dan ibu. Lalu kita klik download format surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini harus diklik untuk di-download. Nanti setelah di-download, bapak dan ibu print. Lalu setelah di-print ditanda tangan dengan materai 10.000. Dengan materai 10.000 ya Bapak Ibu ya. Setelah diisi dan ditandatangani, lalu harus di-scan kembali. Di-scan dalam bentuk PDF atau boleh foto, lalu di-upload. Diklik di sini atau geser di sini untuk melakukan upload. Setelah terupload, pastikan sudah muncul tanda checklist. Jadi, pastikan dokumen yang Bapak dan Ibu upload adalah yang sebenarnya. Jangan sampai salah dokumen. Setelah itu, klik daftarkan. Nah, berarti Bapak dan Ibu sudah mendaftar secara online. Pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 3 sampai 7 Juni 2024 mulai pukul 8 sampai 20.00 WIB. Itu pendaftaran online di website ppdb.jabarprof.go.id. Jika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan dalam mendaftarkan secara online, Bapak dan Ibu bisa datang ke sekolah untuk meminta bantuan kepada panitia untuk membantu mendaftarkan secara online tersebut. Dengan datang ke sekolah pada pukul 8 sampai pukul 14 atau jam 2 siang. Nanti Bapak dan Ibu bisa datang ke ruangan helpdesk yang ada di ruang tata usaha SLB Negeri Kabupaten Bekasi. Setelah Bapak dan Ibu berhasil mendaftarkan secara online, nah yang berikutnya adalah Bapak dan Ibu harus hadir pada tanggal 10 Juni 2024 membawa putra dan putrinya serta membawa kelengkapan dokumen. Kelengkapan dokumen seperti yang sudah tercantum di atas. Jadi harus dimasukkan ke dalam map kertas
Untuk SDLB berwarna merah, untuk SMPLB berwarna biru, dan untuk SMALB berwarna kuning. Jadi Bapak dan Ibu harus hadir bersama putra dan putrinya pada tanggal tersebut, karena akan ada kegiatan verifikasi data serta wawancara. Terima kasih, sekian tutorial pendaftaran online PPDB SLB Negeri Kabupaten Bekasi tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.